Cemong itu lari dari dalam tenda, dia tuh nyari, teriak sono sini, dan dia sempat ngeliat sinar senter cahaya sebetulnya pada saat itu. Jadi dia berpikiran bahwa senter itu adalah milik si tiga orang ini atau kelompok dari Jaya, Cika, dan Joni gitu kan. Disamperin, oh lu di sono lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya si Jaya yang di part 3-nya. Karena belum sesuai dengan thumbnail gitu kan. Karena memang belum ada yang kejadian krusialnya. Dan memang cerita ini pun panjang banget cuy. Dan buat kalian yang penasaran, pokoknya simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita sebat good dulu kali ya. Ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi, biar nggak panik. Ya, sebelum masuk ke ceritanya nih, gue mau kasih tahu dulu. Sekarang kan udah di bulan September, yang dimana sudah mulai memasuki musim penghujan. Bahkan di Tangerang juga udah mulai musim hujan. Udah mulai hujan maksudnya. Dan gue juga dapat laporan sama teman-teman gue yang beberapa 1 minggu kemarin gitu yang naik. Mereka tuh bilang kayak di Gunung Gede udah mulai badai dan sebagainya. Jadi kalian yang suka berpergian gitu ke gunung, ke alam, atau ke outdoor gitu, kalian hati-hati. Dan buat terutama yang ke gunung, kalian harus safety dengan perlengkapan, terutama masalah tenda. Karena kalau masalah badai itu, tenda frame itu bisa patah. Jadi kalian benar-benar harus safety lah. Dan kalau bisa kalian googling cara memilih tempat atau area camp yang enak dan nyaman itu gimana sih pada saat musim-musim badai kayak gini. Ya yang pasti sih di samping-samping semak atau pohon gitu. Tapi pastiin juga kalau di samping pohon itu bahwa itu pohon nggak akan rentan untuk tumbang ya. Walaupun kita nggak tahu ya kapan pohon itu akan tumbang atau dalam kondisi kayak gimana. Tapi kalian wajib bisa pastiin hal tersebut gitu kan. Ya intinya hati-hatilah. Dan terutama untuk gunung, buat kalian yang pengen naik gunung merbabu gitu kan. Karena gue lihat dari kemarin tuh banyak banget berita-berita tentang merbabu yang dimana ada orang kepleset, jatuh, lari, dan sebagainya. Dan itu benar-benar parah banget. Jadi kalau berdebu aja ada orang yang blinding, apalagi dengan kondisi musim hujan gitu kan. Ya walaupun semua gunung sebenarnya bahaya, tapi yang gue wanti-wanti ya merbabu lah, karena jalurnya gue tahu banget ketika hujan itu kayak gimana gitu kan. Dan oke cuy, kita akan lanjut ke ceritanya si Jaya nih. Jadi kemarin itu dimana si Joni ini lagi di dalam tenda, dia tuh lagi merhatiin bahwa di luar atau di sekeliling tenda dia itu dia merasa bahwa dia tuh lagi dikelilingi dengan manusia, bukan dengan manusia tapi dengan sosok. Dan seolah kayak ini tuh kayak pasar anjir gitu kan. Ya anggaplah itu pasar setan. Walaupun memang si Joni ini nggak berani keluar, cuman dari aktivitas, dari suara dan sebagainya itu udah seolah kayak di pasar aja gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu kan bersambung nih, dan kita akan skip dulu tentang cerita si Joni dan si Jaya ketika mereka lagi nenda. Kita akan beralih ke si Andi nih coy. Si Andi dan kawan-kawannya ketika selesai ditinggal sama mereka berdua. Nah kondisinya kan ketika ditinggal ini, si Andi ini kan bawa si Cemong gitu kan dalam kondisi pingsan, habis ditampol sama bocah laknat. Nah ketika dibawa ke tenda, minta obatin ke beberapa temennya gitu kan. Dan akhirnya si Andi juga ngumpulin beberapa temennya, atau ngumpulin satu grupnya ini. Dia tuh menjelaskan bahwa dia tidak bisa meneruskan perjalanan untuk besok. Jadi intinya buat kalian semua, kalian silahkan untuk meneruskan perjalanan kalian. Tapi gue pengen kita harus mutusin satu votingan yang dimana akan ditunjuk sebagai ketua leader. Sempat ada beberapa temennya yang nanya kenapa gitu kan. Tapi si Andi ini bilang ya pokoknya gue nggak bisa lah, gue nggak bisa nerusin.
ada masalah urgent yang gua harus selesain ya gitu kan. Tapi Andini nggak ngejelasin tentang apa yang dia dengan apa yang udah dikatakan sama si Joni sama si Jaya ini. Jadi dia nggak nyeritain lah ke yang lain gitu kan, takutnya panik atau gimana gimana gitu kan. Ya sedikit juga si Andini bilang badan dia juga agak kurang fit, jadinya kalau diterusin takutnya kenapa-napa juga gitu kan. Dan mereka pun setuju dan sampai akhirnya nunjuklah salah satu ketua baru yang dimana untuk mimpin rombongan pada saat pendakian Argopuro ini. Nah ketika lagi asik diskusi dan ngobrol, tiba-tiba dari dalam tenda itu ada yang teriak, "Bang, bang, si Cemong nih cabut nih bang, bang," gitu kan. Si Cemong ini lari cuy. Itu tuh udah ditahan sebenarnya sama temennya, cuman nggak bisa ketahan. Dan ketika dicek, si Cemong ini udah cabut. Ditanya lah sama orang yang ada di dalam tenda yang pada saat itu ngobatin si Cemong gitu kan. Ternyata si Cemong ini kesel gara-gara mukanya ditonjok sampai pingsan. Dia tuh pengen bikin perhitungan dan nyamperin ke lokasi dari tenda si Jaya dan si Joni. Yang padahal si Cemong ini kan benar-benar nggak tahu juga itu tenda di mana kan, dan memang ya nggak tahu lah gitu. Jadi intinya dia cuma dapat pendengarannya yang gimana, oh dia ngecamp di sebelah sana gitu gitu doang kan. Sampai akhirnya dikejar lah sama si Andi, cuman nggak kekejar nih bocah gitu kan, walaupun senternya masih kelihatan. Jadi kondisinya itu dia tuh teriak-teriak, si Cemong ini teriak-teriak, "Woi, bocah-bocah sialan, pada kemana lu? Nenda di mana lu?" gitu kan, teriak sampai udah ngelewatin namanya Sungai Kolbu tuh. Jadi balik lagi kayak ke belakang gitu kan. Wah di situ si Andi kayak geleng-geleng kepala. Gue minta temenin dong satu orang, kata si Andi tuh gitu kan. Dan sampai akhirnya ada yang mau nemenin tuh beberapa orang. Dan kita akan skip tentang si Andi ini. Kita akan fokus ke si Cemongnya ini. Cemong itu lari dari dalam tenda, dia tuh nyari, teriak sono sini. Dan dia sempat ngeliat sinar senter cahaya sebetulnya pada saat itu. Jadi dia berpikiran bahwa senter itu adalah milik si 3 orang ini atau kelompok dari Jaya, Cika, dan Joni gitu kan. Disamperin, "Oh lu di sono lu ya." Di situ pun dia langsung memperkecil suaranya. Set. Dan dia jalan ke area tersebut atau ke area yang dimana dia ngelihat sebuah sinar cahaya. Dia jalan terus, dan ketika udah mulai mendekat, itu cahaya tiba-tiba hilang. Dak. Wah, gak ada nih, kemana ya? Dan terdengarlah suara kayak orang lagi ngobrol. Jadi sebenarnya nggak jelas suaranya itu, nggak orang kayak misalkan gue ngomong nih kayak gini, ini kan jelas nih, tapi itu kayak gitu. Intinya kayak kerendengan nggak jelas dan nggak tahu juga artikulasinya seperti apa gitu kan. Oh, gue tahu, lu udah sadar ya kalau gue kesini. Dan kondisinya si Cemong itu sebenarnya udah bawa kayak balokan kayu atau ranting kayu, siap buat gelut sama 3 orang atau 2 orang lah pada intinya gitu kan, si Jaya atau nggak si Joni gitu. Dia udah siap banget. Dia jalan, dia cari sumber suara itu, dan pas dicek ternyata sumber suara itu nggak ada gitu cuy. Mana nih? Kok nggak ada gitu kan? Merasa aneh dan heran. Woi, teriak lagi, "Di mana lu semua?" Dan tiba-tiba dari belakang itu ada suara langkah kaki. Cemong ini ngerasa bahwa oh lu di belakang, dan kebenaran banget. Jadi si Cemong ini langsung kayak nyabetin, "Gak bisa lu ngibulin gua." Dan pas ditengok ke belakang, ternyata di belakang itu ada sosok kuntilanak merah. Cemong langsung gemeteran dan ketakutan dong. Setan gitu kan. Dia langsung lari dan ngumpet di salah satu pohon pinus. Dan senternya dia langsung matiin. Dia ngecek dulu nih, kuntilanak itu di mana gitu kan. Kok tiba-tiba nggak ada. Dan itu dari ketika dia ngumpet di di salah satu pohon, itu ada ranting mungkin segede gini, itu nimpah, yang sebenarnya nggak kenapa-napa sih, nggak bikin dia kenapa-napa gitu. Cuman gara-gara dia kaget, kalian tahu kan pohon pinus itu kasarnya kayak gimana kulitnya. Jadi dia kayak langsung bangun, seret, pipinya itu kena bagian dari si pohon. Karena panik ya, dia pun lari pontang-panting. Ya itu adalah mungkin azab dari si Cemong ini. Dia lari sampai akhirnya, karena memang sabana dari Argopuro ini kan nggak yang rata seperti lapangan bola ya, tapi dia tuh banyak lobang-lobang atau cakungan kecil-kecil kayak gitu.
Dia tuh jalan sampai akhirnya dia kepelitek dan keseleo lah kakinya itu. Sakit gitu kan. Dan dia ngecek lagi bahwa di sekelilingnya si demit ini udah nggak ada nih cuy. Dan dia pun langsung teriak minta tolong. Woi tolongin gua. Woi tolongin gua gitu kan. Dan dia tuh kan kondisi setelah ngumpet dia kan matiin senter. Terus tiba-tiba ada kejadian itu dan dia belum nyalain senter tuh. Dan ketika dia mau nyalain senter dalam kondisi kakinya keseleo nih, senternya tuh bener-bener nggak nyala. Headlampnya ini bener-bener nggak nyala. Kok bisa sih headlampnya nggak nyala? Dia kondisi jatuh begini, tangannya sebelah itu kayak megang nyentuh tanah gitu kan, tapi satunya begini. Dan dia ngerasa bahwa tangannya ini seolah kayak ada yang nginjek. Itu sakit banget. Tapi dicek itu nggak ada. Benar-benar nggak ada siapapun, nggak ada sosok demit gitu. Cemong tahu bahwa ini sosok atau yang nginjek ini itu bukanlah manusia, melainkan setan. Cemong udah mulai ketakutan nih. Ampun, ampun jangan gangguin gua. Ampun jangan gangguin gua. Akhirnya Cemong ini dengan jalan ngesot, dia nggak tahu tuh arahnya kemana, terus aja jalan ngesot terus sampai akhirnya dia ngerasa ketemu sama satu pohon gitu kan. Akhirnya gue ketemu pohon dan dia tiba-tiba tuh senternya itu langsung nyala headlampnya ini. Dan ketika lagi senternya nyala, ada beberapa makhluk kerdil itu yang lagi jongkok, bukan jongkok sih karena namanya juga kerdil kan pendek. Jadi dia tuh seolah lagi pada natap si Cemong ini cuy. Dan jumlahnya itu lebih dari 6. Dan mukanya benar-benar nyeremin tanpa pakaian. Jadi benar-benar baju, bukan baju ya, tapi benar-benar polosan. Ininya juga kemaluannya gumblang-gamblung kemana-kemana gitu kan, dengan muka yang hancur. Cemong udah ketakutan banget. Dan makhluk kerdil ini itu perlahan jalan dan ngedeketin si Cemong. Dan makhluk kerdil ini sampai narik dari kaki si Cemong. Karena si kakinya si Cemong ini habis keseleo kan, dan dia juga kesakitan. Jadi ketika ditarik ini benar-benar teriak sejadi-jadinya karena pegangan dari si makhluk kerdil ini itu seolah kayak cengkramannya keras, disusul lagi kakinya keseleo gitu kan. Gue nggak mau. Dia sampai megang-megang rumput nih cuy. Gue nggak mau ikut. Pokoknya terus dipegangin. Dan karena memang itu tarikannya kenceng banget, seolah kayak mereka tarik tambang. Jadi si Cemong ini ngerasa kalau dia nggak ngelepasin tangannya dari cengkraman, badannya itu kayak seolah mau lepas gitu cuy, karena saking kencengnya gitu kan. Akhirnya dia lepasin. Si Cemong ini bener-bener nangis sejadi-jadinya. Dan dia tuh kayak, ampun, gue pengen pulang, gue nggak mau di sini, tolongin gue, woi siapapun tolongin gue, gitu kan. Dia udah frustasi, dia udah pasrah, dicampur nangis, bahkan sampai ngompol si Cemong ini. Dan dalam masa frustasinya dan ketakutannya ini, ada yang megang tangan dari si Cemong ini. Tapi dia nggak kedengeran nih suara si Cemong karena panik gitu kan. Jadi nggak kedengeran banget kalau ada suara yang manggil nama dia. Pergi lu. Dan itu sampai diteriakin sama beberapa orang. Woi sadar lu, sampai dikeplak sama si Ani. Woi sadar ini gua temen lu gitu kan. Dan pas dilihat, kalian langsung dipeluk tuh. Lu pada kemana aja sih? Gue minta tolong. Lu yang kenapa tiba-tiba lari? Udah tahu malam-malam tiba-tiba lari, malah mentingin ego lu sendiri ya. Lu kenapa ini kayak begini? Dan di situ pun si Cemong nggak cerita apapun, tapi intinya dia pengen buru-buru cabut dari tempat ini. Sampai akhirnya dibangunin lah sama temen-temennya. Dan karena memang kakinya ini sakit cuy, dia tuh kayak, kenapa lu jalan lu pincang? Kaki gue keseleo. Anda itu cuma bisa tarik nafas. Dan kan gue bilang dia apa? Yaudah ayo
Akhirnya dibantu di papa gitu kan, dibantu di papa, dan singkat ceritanya sampailah ke tenda. Dan ketika sampai di tenda, selain diobatin, si Andi dia bilang, lu ngelakuin kelakuan lagi kayak gini, gak bakalan lu gua cari dan gue biarin lu hilang di gunung ini. Lu kalau mau naik gunung bareng gua lagi, lu wajib nurut. Jangan so jadi jagoan. Kita naik gunung itu buat menikmati alam, bukan buat cari cewek. Kalau memang lu pengen niat cari cewek di gunung, lu cari dah sama rombongan lain. Jangan pernah ikut lagi rombongan gua. Aneh banget naik gunung kok cari cewek. Gua nggak permasalahin kalau lu memang suka dengan itu satu cewek. Tapi caranya nggak gitu, yang sopan lu ke orang lain, terutama itu ke cewek gitu kan. Udah malu nggak sopan, lu ngejelekin temen-temennya juga. Apa maksud lu mau jadi jagoan lu di gunung? Merasa lu udah senior di gunung, itu benar-benar abis dia diomelin sama si ketua rombongan itu gitu kan. Di situ pun si Cemong sambil kesakitan dia cuma bisa nunduk doang. Istirahat lu, sampai lu ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi, nggak bakalan gue cari sama sekali. Dan dari situ pun akhirnya mereka istirahat semua dan tidak ada yang membahas apapun lagi setelah dari kejadian tersebut. Dan singkat ceritanya ketika pagi hari, karena memang pada saat itu si Andi ini juga udah bilang ke yang lain bahwa dia nggak akan meneruskan, akhirnya benar-benar si Cemong juga ditinggalin tuh pada saat itu. Jadi sebenarnya si Cemong ini masih ada temennya lagi gitu kan, dan dia pun tidak full harus tanggung jawab. Jadi ya terserah lah, kalau dia mau turun sama teman-temannya silahkan, tapi kalau misalnya ikut sama si Andi kan nggak memungkinkan juga gitu kan. Ya seharusnya kalau memang si Cemong ini udah nggak bisa jalan lagi, ya harusnya mereka turun gitu kan. Tapi karena si Andi ini benar-benar urgent, jadi dia nggak bisa ngebarengin, akhirnya turun pagi-pagi dan dia langsung laporan. Dan kayak ketika udah sampai base camp tuh laporan, terus ngehubungin nomor yang memang udah dikasihin tuh, dikabarin ke beberapa temennya. Dan temennya kayak si Ilham dan si Ingkus ini gak pikir panjang, mereka itu langsung kayak, mereka kemana? Jadi kayak langsung tek, yaudah gue berangkat. Dan si Ilham ini sempet nanya kan, terakhir di mana, bla bla bla, dijelasin lah. Udah dijelasin. Setelah dari situ pun ya Ilham udah kayak ngerasa ya gue harus ke sana. Dan di situ pun akhirnya dari si pihak basecamp ini mulailah melakukan pencarian kepada mereka bertiga ini. Singkat cerita cuy, kita bakal skip dengan masalah si Andi ini ya. Jadi kayak nantilah itu kita bahas lagi, dan kita akan berfokus ke si Joni lagi. Joni ini kan lagi ketakutan nih bahwa di luar itu ada yang namanya pasar setan gitu kan. Nah dalam ketakutannya itu dan dia nggak berani keluar, dia ngedengar suara yang dimana suara itu mirip banget dengan Cika. Dan suara itu manggil-manggil nama Jaya seperti seolah meminta tolong gitu. Hah, Cika, Cik. Dan itu teriak kan. Nah lagi teriak, Cik, itu aktivitas yang tadinya di sekelilingnya itu banyak, soal kayak diem. Joni merasa bahwa itu sosok yang di luar lagi diem dan merhatiin tendanya. Joni sadar nih, dia pun langsung diem. Dan kelihatanlah tangan-tangan yang megangin tenda mereka, gitu kayak dipegangin gini. Dan bahkan si tendanya itu seolah kayak ditarik cuy, jadi kayak digeser gitu kan. Dan langsung ngebangunin si Jaya. Jay bangun, Jay, Jay bangun. Apaan sih? Lihat. Dan ketika si Jaya bangun, apaan? Ternyata di area sekitar itu jadi normal. Maksudnya kayak itu cuma sebatas halusinasi atau pemikiran dari si Joni doang. Dan pas ketika bangun si Jaya ini nggak merasa nggak apa-apa juga kok. Apaan sih? Joni kayak bingung kan apa yang mau dia jelasin. Dan di situ udah nggak apa-apa. Lu belum tidur ya kan si Jaya? Iya gue belum tidur. Udah tidur istirahat cuy. Tidur istirahat, lu masuk SB, kita tidur. Akhirnya di situ pun kayak si Joni pun tidak menjelaskan hal apapun, dia masuk SB dan dia pun langsung istirahat. Dan berasa bahwa istirahatnya itu baru sebentar, tiba-tiba tuh udah pagi lagi cuy. John bangun John bangun John gitu kan. Masih ngantuk Jay, ini udah jam 8 tau. Yuk kita beres-beres, gue udah masak juga kok. Lu siap-siap Gi, gue udah bikin masakan juga. Jadi itu kayak tiba-tiba udah jam 8. Dan ketika ngecek itu beneran, dan jamnya itu kembali normal lagi.
kok bisa? Dia nggak tahu lagi lah. Dan ketika bangun memang matahari pun udah ada gitu kan. Akhirnya keluar, dia makan, dan ditanya lah sama si Jaya ini, lu semalam kenapa? Gua kagak tahu dah itu nyata atau enggak, tapi lu udah tahu kan apa yang gua alamin. Harusnya gua merasa kalau kita ada di pasar setan. Dan di situ Jaya itu langsung bilang, lu tahu nggak kita ada di mana? Nggak tahu. Gua pun nggak tahu, tapi gua merasa, gua tadi sempat keliling, gua ngeliat kayak seolah banyak makam di sini. Maksud lu? Nanti deh, pokoknya lu selesain makan, nanti gua bawa lu ke salah satu tempat. Oke, udah deh, makan, tak udah selesai makan, nyebat dan sebagainya. Si Jaya ini langsung membawa lah, jalan, dan dia ketemu sama satu titik. Tak, lu lihat. Dan memang itu seolah kayak kuburan cuy, banyak banget. Wah, pantesan anjir. Tapi emang benar di sini ada makam banyak kayak gitu. Si Jaya pun geleng-geleng kepala, dia pun nggak tahu. Gue juga nggak tahu, gue juga nggak pernah dengar cerita. Tapi ya terlepas dari itu benar atau enggak, yang gue pikirin adalah kita benar ada di dunia manusia atau kita ada di dunia setan gitu kan, atau di dunia gaib. Ya udah yuk kita beres-beres, kita lanjutin lagi perjalanan. Si Joni ini bilang, terus kita mau kemana? Gue juga bingung ini. Tapi udah yuk jalan aja. Siapa tahu nanti kita ketemu. Di situ pun akhirnya ya udahlah, mereka juga kan nggak tahu harus nyari si Cika ini kemana. Singkatnya mereka prepare, beresin, packing, terus jalan lagi lah. Jalan, mereka ngobrol santai kayak biasa. Dan si Jaya ini udah mulai kelihatan gelagat-gelagat depresi, yang dimana dia kayak udah kesel banget, yang dimana nggak ketemu sama sekali jejak si Cika ini. Dia bingung harus nyari kemana kan. Bahkan mereka itu nyari sampai sore hari itu masih nggak ketemu jejaknya si Cika sama sekali. Bener-bener nggak ketemu sama sekali. Nah ketika lagi nggak ketemu itu cuy, si John ini kayak mutusin, Jay kita istirahat lagi yuk. Enggak, kita jalan lagi belum maghrib ini kok. Kayak ngelus dari bagian punduknya. Jay, ingat, yang gue tahu, yang gue kenal, lu tuh orang yang paling lucu. Tapi kali ini gue nggak sama sekali dapetin hal lucu dari diri lu. Gue tahu lu khawatir sama si Cika. Tapi kalau lu sakit, lu kenapa-napa pas kondisi kita nyari itu si Cika, mau gimana kita nyelamatin itu si Cika? Udah yuk lu nurut sama gue. Di situ pun akhirnya si Jaya ini langsung meluk dan kayak, ini gimana? Kita bakal ketemu lagi sama si Cika atau enggak? Dan lu kenapa sih sampai ikut segala? Si Jaya ini benar-benar kayak nyalahin dirinya sendiri karena si Joni tiba-tiba ikut, si Cika juga tiba-tiba hilang. Tapi Joni ini nggak banyak ngomong, dia tuh kayak lepasin tas lu, jadi biar gue yang pasang tenda. Tak dilepasin, dan dia tuh kayak nangis cuy. Jaya tuh benar-benar nangis, mikirin tentang keadaan si Cika. Dia tuh makan atau enggak, terus dia mikirin juga dia bakal bisa keluar dari hutan ini atau enggak. Terus ditambah lagi teman-temannya yang bakalan nyariin nanti kondisinya gimana. Benar-benar kalut mikirin orang tuanya yang khawatir gara-gara dia hilang dan sebagainya gitu kan. Tapi ya semakin lama dipikirin, benar-benar pikiran dari si Jaya ini benar-benar blank banget. Dan dia merasa bahwa dia ngeliat si Cika itu lari ke suatu hutan. Di situ pun lari kan, jadi kayak Cika. Dan si Joni sadar dengan apa yang dilakukan sama si Jaya ini. Pas ketika lari itu langsung ditarik. Woi, sadar, nggak ada Cika. Sadar, ini bukan Cika, tapi pikiran lu lagi kemana-mana. Sadar Jay, tenangin pikiran lu. Pokoknya bakalan ketemu kok. Sabar ya, sabar. Kita bisa ngelewatin ini. Di situ pun lagi-lagi si Jaya itu cuma bisa nangis terus gitu kan. Dan akhirnya si John ini enggak ngapa-ngapain. Ini dia nyelesain apa yang harus dia selesain, kayak tenda, terus tiba-tiba masak air dan sebagainya. Dan ketika melihat bahwa si Jaya ini sudah agak membaik dan gak terlalu nangis, yuk masuk tenda yuk. Masuklah mereka ke tenda dan dikasih kopi. Ini ngopi, dibakarin rokok masih John ini kan, nih rokok. Dah, lu mau nangis mau ngapain selalu dah. Yang penting lu jangan lari, jangan cabut dari tempat ini.
Lu butuh teman curhat, lu tinggal bilang sama gua nggak akan nanya karena gua tahu lu lagi sedih. Jadi lu lampiasin dulu, tapi tolong lu jangan kemana-mana. Wah, itu benar-benar momen dimana si Joni itu the best banget sih. Dan kita akan stop dulu nih, dan kita akan beralih ke si Cika. Jika kondisi pada saat itu ketika disekap atau diculik sama sosok yang entah siapa ya pada saat itu, bener-bener ketika diambil itu gelap semua, gelap banget, dan dia pun nggak tahu, nggak bisa ngelihat atau nggak bisa ngelihat apa yang intinya dia nggak bisa tahu siapa yang bawa, terus di tempat itu pun dia ada di mana. Pokoknya dia kayak gelap banget gitu kan, kayak tuh matanya tuh benar-benar ditutup. Tapi dia merasa bahwa tangan-tangannya ini tuh kayak ada yang pegang. Dan itu tuh benar-benar kasar banget. Dan sosok itu bilang, kamu akan menetap di gunung ini, dan akan aku jadikan ratu di gunung, dan kamu harus menikah denganku. Dan sambil ketawa, tapi Cika kan nggak mau gitu kan. Lah dia udah punya ayang embeb, biar kata mukanya udah kayak panci gosong gitu kan. Tetep Cika itu emang sayang sama si Jaya. Gua nggak mau kawin sama siapapun, apalagi dengan demit gitu kan. Gak mau, lepasin gua. Jangan lu apa-apain mereka berdua. Dan si demit itu kayak enggak ngomong sepatah kata pun, jadi kayak entah kemana. Jadi benar-benar si Cika ini nggak tahu. Dan di situ pun Cika nggak bisa gerak sama sekali, tangannya kayak diikat, kakinya diikat, intinya nggak bisa gerak sama sekali. Karena memang dia tuh nggak bisa gerak sama sekali. Cika ini cuma bisa nangis dan, Jai, tolongin gua, ini gua di mana. Cika itu kan sebenarnya punya kodam gitu kan, tapi nggak tahu pada saat itu kok bisa-bisanya nggak bantuin pada saat itu. Jadi kayak, ini kemana sih kodam gue gitu kan, atau kok nggak ada bantuan sama sekali, bahkan nggak ada firasat dan sebagainya. Ya walaupun di awal-awal itu udah ada yang namanya peringatan, tapi Cika ini memaksakan, dia pun menyalahkan dirinya sendiri dengan kejadian ini gitu. Coba kalau gue nurut sama si Jaya dan gak meneruskan, mungkin gak akan terjadi seperti ini. Yang ditakutin Cika itu bukan tentang dia yang diculik, tapi takut si Jaya dan Joni itu kenapa-napa dan teman-temannya yang lain malah ikut nyariin gitu kan. Dan malah itu akan berakibat bukan cuma buat Cika doang, tapi ke yang lainnya juga. Dari situ pun Cika cuma bisa nangis. Dan ketika nangis ini ada beberapa sosok yang tiba-tiba ngelus gitu kan. Bahkan Cika ini udah berontak, tapi sosok itu nggak sama sekali ngedengar atau ngegubris dari omongan si Cika ini, yang dimana minta dilepasin, jangan sakitin si Jaya sama si Joni. Jadi kayak masa bodoh aja nih, nangis. Bahkan perutnya pun si Cika udah mulai kelaparan, dia pun bingung dia harus kayak gimana. Sampai akhirnya dia ngerasa bahwa di dalam kegelapan itu dia udah nggak tahu berapa lama. Dan dalam kesunyian, jadi di tempat itu tuh benar-benar sunyi, gak ada suara apapun, benar-benar senyap banget. Tapi karena memang dia udah lama kan, nggak tahu berapa lama di situ, dia tuh kayak ngedenger suara kayak lantunan musik seperti gamelan, tang tang tang. Dan tiba-tiba kayak ada seolah yang buka pintu. Kok tiba-tiba bisa berubah gitu kan. Yang awalnya ketika dia dipegang gitu nggak kedengeran suara pintu atau apapun gitu kan. Kayak kok di mana? Dan dibukalah. Kayak matanya ini diikat. Dan pas ngebuka kan silau banget. Ternyata si Cika ini ada di sebuah kamar, yang dimana kamar itu bagus banget. Dengan yang bukain penutup matanya pun itu kayak perempuan berpakaian kayak kerajaan-kerajaan gitu cuy. Itu ngelepasin bagian dari talinya terus. Dan di situ pun Cika nggak bisa berontak sama sekali, bener-bener nggak bisa berontak sama sekali. Dan di situ pun si Cika ini kan karena talinya udah dilepas, dia tuh pengen lari kan, pengen kabur, tapi pintunya itu kayak nutup sendiri, dan bahkan dibuka, didobrak itu nggak bisa. Dan si wanita
yang ada di situ atau yang disuruh gitu, kita anggap aja wanita penjaga gitu kan, dia bilang, kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Ini sudah jadi wilayah kekuasaan Tuhan kami. Saya atau kita ditugaskan untuk merias kamu untuk acara pernikahan kan. Wah, di situ sih Cika tuh bener-bener murka dan bahkan sampai nyerang si perempuan-perempuan tersebut. Tapi perempuan itu tuh bukan perempuan sembarangan, dan perwujudan dari perempuan itu seperti manusia normal cuy, nggak ada yang nyeremin. Tapi karena memang itu dia bukan bangsa manusia gitu kan, jadi kayak dilempar, diapain sama si Cika ya cuek-cuek aja gitu, biasa aja bisa ngelawan. Dan bahkan mungkin karena si penjaga wanita ini udah kesel ya, dipegang tangannya, tek tek gitu kan. Kamu harus diem. Kalau kamu kenapa-napa dan kalau kamu bukan calon dari istri Tuhan kamu, sudah bisa saya pastikan bahwa kamu akan saya mangsa. Tapi karena kamu jadi calon istri dari Tuhan kami, jika kamu sedikit lecet pun itu akan jadi ancaman bagi kami semua. Di situ pun benar-benar dijaga. Jadi ketika dipegang pun tangannya itu kesakitan gitu kan, tapi diobatin lagi sama si penjaga wanita ini. Dan seolah kayak dihipnotis, seolah kayak disihir, si Cika itu jadi badannya nggak bisa gerak dan nurutin kemauan dari si penjaga wanita itu. Kamu diem tuh langsung. Dan ketika diem, itu benar-benar penjaga wanita itu kayak ngerias. Walaupun sebenarnya Cika itu tahu nggak ada peralatan rias, jadi kayak tangannya doang jalan-jalan gini. Sedangkan bagian badan si Cika pun nggak bisa gerak sama sekali kecuali bagian bola matanya. Set, entah diapain pada saat itu. Dan si penjaga ini bilang selesai. Dan ketika selesai, si penjaga itu langsung kayak, kamu bangun, silakan kamu ngaca. Dan pas ketika ngaca, itu benar-benar cantik banget. Tapi walaupun Cika ini cantik, dia tuh benar-benar sedih karena dia bakal dinikahin sama yang namanya bukan dengan orang yang dia suka. Dia cuma bisa nangis aja, mau pulang, bahkan sampai ngacak-ngacak semua yang ada di kamar itu. Tapi penjaga itu masa bodoh dan dia bilang, tugas saya sudah selesai. Nanti akan ada tuan yang masuk ke dalam sini. Dan si penjaga itu keluar, dan si Cika benar-benar ngamuk di dalam kamar tersebut. Dan tanpa sadar bahwa ada satu orang yang masuk sedang merhatiin si Cika. Dan ketika Cika nengok, Cika benar-benar dikagetkan dengan apa yang dia lihat. Ternyata dan kita akan lanjut di part 4-nya. Dan buat kalian yang penasaran part 4-nya, kalian tungguin aja lah ya di next videonya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.